Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kelancaran dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Hindi yang berjudul Sirf Ek Banda Kafi Hai. Film ini dibintangi aktor Bollywood Manoj Bajpayee dan disutradarai oleh Apurv Singh Karki. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Solanki adalah pengacara kampung yang berhati mulia, Guruji adalah pemuka agama, Pramod adalah pengacara pembela Guruji. Suatu malam tahun 2013 di kota New Delhi, seorang gadis miskin yang berasal dari kota Jodhpur bernama Nusing mendatangi kantor polisi. Nusing ditemani kedua orang tuanya menemui seorang poluan. Kedua orang tua Nusing melapor bahwa Nusing mendapatkan perlakuan tidak sopan dari salah satu pemuka agama yang terkenal bernama Guruji. Selama ini Nusing bersekolah di sekolah gratis milik Guruji. Sang poluan langsung membawa Nusing ke rumah sakit untuk mendapatkan laporan kesehatan dahulu. Setelah dari rumah sakit, mereka kembali ke kantor polisi untuk menulis laporan FIR. Nusing menulis laporan FIR sembari menangis dan ketakutan. Nusing masih tidak percaya ia mendapatkan perlakuan tidak sopan dari Guruji yang selama ini dianggap sebagai utusan dewa. Media menyerbu kantor polisi untuk mendapatkan informasi. Kepolisian memindahkan Nusing ke tempat yang aman. Kepolisian New Delhi memproses laporan Nusing dengan cepat. Setelah itu, kepolisian New Delhi langsung menangkap Guruji. Terlihat Guruji sedang memberikan ceramah di depan para pengikutnya. Para pengikut Guruji berusaha menghadang penangkapan itu. Besok pagi, seorang pengacara berhati mulia bernama Solanki berdoa dengan khusyuk di rumahnya. Solanki adalah pria religius yang tinggal di kampung. Solanki berstatus sebagai duda anak satu. Selama ini, Solanki tinggal bersama putranya dan ibundanya. Di sisi lain, para pengikut Guruji meninggalkan rumah mereka dan menduduki depan gedung pengadilan. Mereka semua terus berdemo agar Guruji segera dibebaskan karena mereka yakin Guruji tidak bersalah. Persidangan pertama telah dimulai. Hakim membacakan tuntutan korban. Guruji maju ke depan dan menyatakan dirinya tidak bersalah. Not guilty. Pengacara pembela Guruji bernama Pramod mengatakan kliennya telah difitnah. Jaksa penuntut bernama Arjun mengajukan penahanan Guruji selama 15 hari untuk pemeriksaan lanjutan. Hakim memberikan izin. Guruji kemudian ditahan selama 15 hari. Para pengikut setia Guruji terus mendesak kepolisian untuk membebaskan Guruji. Putra Guruji menelpon Pramod dan mendesak Pramod agar memenangkan kasus ini. Pramod menghimbau putra Guruji agar tidak khawatir karena Pramod yakin ia akan memenangkan kasus ini. Siang hari, Arjun mendatangi rumah Nusing dan membicarakan langkah selanjutnya. Setelah itu, Arjun kembali pulang. Ketika ayah Nusing hendak menuruni tangga, ayah Nusing tidak sengaja mendengarkan percakapan Arjun yang sedang menelpon. Di percakapan itu, ayah Nusing mendengar bahwa Arjun akan mengalah dalam kasus ini karena Arjun akan menerima uang suap sebesar 2 miliar rupiah. Ayah Nusing kecewa berat dan langsung memecat Arjun sebagai jaksa penuntut. Ayah Nusing lalu menemui polisi dan meminta nasihat. Kepolisian merekomendasikan nama Solanki kepada ayah Nusing. Kedua orang tua Nusing kemudian mendatangi rumah Solanki dan meminta Solanki menjadi jaksa penuntut dalam kasus ini. Solanki bersedia menjadi jaksa penuntut. Nusing dan kedua orang tuanya menceritakan tragedi malam itu dengan detail kepada Solanki. Solanki mendengarkan sembari menulis laporan. Nusing dan kedua orang tuanya mengatakan malam itu Nusing merasakan sakit di perutnya. Pihak asrama kemudian memeriksa Nusing. Mereka menduga Nusing terkena ilmu hitam. Pihak asrama menelpon ayah Nusing dan menghimbau ayah Nusing agar membawa Nusing kepada Guruji. Ayah Nusing patuh dan menurut saja. Mereka bertiga kemudian berangkat ke kota Delhi dan menemui Guruji. Setibanya di kediaman Guruji yang besar dan mewah, Guruji memerintahkan kedua orang tua Nusing menunggu di ruang tunggu, sedangkan Nusing dipersilakan masuk ke dalam kamar.
Guruji kemudian menutup dan mengunci pintu kamar. Guruji juga mematikan lampu. Guruji melakukan perbuatan yang tidak sopan kepada Nusing. कपड़े उतारने शुरू कर दिए कोशिश की और फिर हर जगह पे हाथ लगाया. Nusing menangis menceritakan tragedi malam itu. Solanki mengatakan kepada Nusing agar tetap kuat dalam menjalani persidangan ke depan. Solanki lalu memerintahkan Nusing untuk menunggu di ruang tamu. Solanki kemudian berbicara empat mata dengan kedua orang tua Nusing. Solanki mengkritik ayah Nusing karena membawa Nusing kepada guruji. Solanki mengatakan kepada ayah Nusing agar berhati-hati dalam bertindak. Karena zaman sekarang ini adalah zaman di mana dokter merusak kesehatan, pengacara merusak keadilan, bank merusak ekonomi, dan pemuka agama merusak moral. Ayah Nusing lalu bertanya kepada Solanki mengenai tarif Solanki. Solanki menjawab, "Aku tidak meminta bayaran. Aku hanya ingin melihat Nusing tersenyum kembali." फीस कितनी देनी होगी? गुड़िया की स्मार्ट. Beberapa hari kemudian, Solanki dan asistennya bernama Bitu mendatangi pengadilan. Bitu adalah pengacara muda yang berhati mulia. Bitu sudah lama bekerja dengan Solanki. Persidangan selanjutnya telah dimulai. Solanki mengajukan kasus ini sebagai kasus pokso karena Nusing berumur 17 tahun. Sebuah kasus disebut pokso jika korban berumur kurang dari 18 tahun. Pramod menolak jika kasus ini disebut sebagai kasus pokso. Solanki dan Pramod terus beradu argumen. Setelah mendengarkan argumen dari Solanki dan Pramod, hakim menunda persidangan. Malam hari, Solanki terus memikirkan kasus ini. Solanki akan mengumpulkan para saksi dalam kasus ini. Solanki menelpon ayah Nusing dan memerintahkan ayah Nusing untuk menemui kepala sekolah Nusing bernama Madukar. Solanki berharap di persidangan selanjutnya Madukar akan menunjukkan sertifikat sekolah Nusing yang membuktikan bahwa Nusing masih di bawah umur. Besok pagi ayah Nusing menemui Madukar. Madukar bersedia bersaksi di persidangan berikutnya. Kasus ini kemudian berlanjut di Pengadilan Tinggi Pusat Kota. Karena terus mengalami kekalahan dalam beberapa persidangan, putra guruji membayar pengacara senior bernama Ram untuk bergabung dalam tim pembela guruji. Solanki takut melihat Ram karena selama ini Ram dikenal tak terkalahkan. Tak lama kemudian persidangan dimulai. Ram berdiri dan mengutarakan argumennya. Ram mengatakan, "Yang mulia, kepolisian New Delhi berada di bawah aturan kepolisian Provinsi Punjab. Aturan kepolisian di Provinsi Punjab menyatakan jika ada kasus seperti ini, pelapor harus menulis FIR terlebih dahulu baru laporan kesehatan. Namun kenyataannya Nusing membuat laporan kesehatan terlebih dahulu baru FIR. Artinya langkah yang dilakukan Nusing tidak sesuai aturan provinsi." Ram meminta hakim untuk membebaskan guruji. Ram lalu duduk kembali. Solanki berdiri dan mengutarakan argumennya. Solanki mengatakan, "Yang mulia, kasus ini adalah kasus pokso. Karena itu semuanya harus mengikuti aturan pokso, bukan aturan provinsi. Aturan pokso menyatakan korban harus mengumpulkan laporan kesehatan terlebih dahulu, baru FIR. Artinya Nusing sudah melakukan SOP sesuai aturan pokso." Solanki lalu duduk kembali. Setelah mendengar argumen dari kedua pihak, hakim menolak pembebasan guruji. Bail denied. Court dismissed. Ram pulang dengan perasaan marah dan malu. Malam hari, anak buah guruji membawa uang ratusan juta rupiah ke hadapan Solanki. Mereka akan menyuap Solanki sebesar 10 miliar rupiah jika Solanki mundur dari kasus ini. Solanki marah dan mengusir anak buah guruji. Beberapa minggu kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Para saksi maju ke depan dan mengutarakan pernyataannya. Mereka adalah Verpal dan Sajjan. Verpal pernah melihat guruji memasukkan seorang gadis ke ruangan pribadinya. Sedangkan Sajjan adalah mantan asisten guruji yang mendapatkan laporan dari beberapa gadis yang pernah diperkaos guruji. Ketika beberapa gadis itu ingin melaporkan guruji, mereka menerima ancaman pembunuhan. Solanki kagum dengan keberanian Verpal dan Sajjan. Setelah itu, Nusing maju ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Pramod. Pramod bertanya kepada Nusing mengenai tragedi malam itu. Pramod terus menyerang Nusing dengan pertanyaan-pertanyaan berat yang membuat Nusing kesulitan menjawab. Solanki berdiri dan terus membela Nusing.
Hakim kemudian menunda persidangan. Beberapa hari kemudian, Bitu mendapatkan laporan bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, guruji telah memperkaos belasan gadis. Namun, mereka semua tidak ada yang berani melapor. Solanki akan memanggil beberapa dari mereka untuk bersaksi di pengadilan. Solanki juga akan memanggil salah satu ayah korban bernama Mahesh. Besok pagi, Mahesh melakukan aktivitas seperti biasa. Mahesh sedang membeli bahan makanan di toko kelontong. Tiba-tiba, dua orang tak dikenal menyiram air keras kepada Mahesh hingga tewas. Berita kematian Mahesh menyebar dengan cepat di surat kabar. Solanki sedih mendengar berita itu. Solanki kemudian melanjutkan aktivitasnya. Terlihat dari belakang, dua orang tak dikenal membuntuti Solanki dari belakang. Solanki ketakutan dan menelpon polisi. Solanki berusaha kabur dari kejaran dua orang itu. Beruntung, para polisi baik hati datang dengan cepat dan berhasil menyelamatkan Solanki. Di sisi lain, Madhukar tidak berani bersaksi di pengadilan karena Madhukar mendapatkan ancaman pembunuhan. Solanki jengkel melihat sikap Madhukar. Solanki terus menguatkan mental para saksi lainnya agar berani bersaksi di pengadilan. Di rumah, Solanki terus memperdalam kasus ini dan mencari fakta-fakta lainnya. Sedangkan guruji resah karena belum juga dibebaskan. Beberapa minggu kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Pramod menghadirkan kepala sekolah SMP Nusing dahulu bernama Bapat. Bapat maju ke depan dan mengutarakan pernyataannya. Bapat memalsukan surat pendaftaran masuk SMP Nusing dahulu dengan menulis tanggal lahir Nusing 2 tahun lebih awal. Pramod dan Bapat melakukan hal itu agar kasus ini tidak digolongkan kasus pokso. Solanki mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapat yang akhirnya membuat Bapat keceplosan dan mengaku ia telah memalsukan surat itu. Bapat kemudian dipersilahkan duduk kembali. Saksi dari Solanki bernama Pradip maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Pradip mengatakan, "Yang mulia, aku sudah bekerja kepada guruji selama 15 tahun. Guruji selalu menyuruhku untuk membeli obat herbal guna menaikkan staminanya. Ketika aku mendengar guruji telah memperkaos belasan gadis, aku mengundurkan diri. Setelah mendengar keterangan para saksi, hakim menunda persidangan." Terlihat di luar gedung pengadilan, para pengikut guruji terus berdemo. Tiba-tiba, salah satu pengikut setia guruji memegang pisau dan menusuk dada Pradip hingga tewas. Solanki kaget melihat kejadian itu. Besok pagi, salah satu ayah korban yang akan bersaksi di pengadilan ditemukan tewas gantung diri di jembatan dekat pabrik. Solanki marah mendengar berita itu. Solanki kemudian beraktivitas seperti biasa. Solanki berhenti sejenak untuk membelikan putranya es krim. Solanki melihat ada dua orang yang sedang memantau dirinya. Solanki semakin ketakutan. Beberapa minggu kemudian, mereka semua beraktivitas seperti biasa. Kepolisian terus mengawal Solanki dan Nusing. Kepolisian memberikan penjagaan ekstra untuk Solanki dan Nusing. Malam hari, Solanki dan Nusing mengobrol di rooftop rumahnya. Nusing mengutarakan ketakutannya kepada Solanki. Solanki menasihati Nusing dengan mengatakan, "Nusing, Tuhan selalu bersama orang-orang yang pemberani. Karena itu jangan pernah merasa takut. Karena musuh terbesar dalam kehidupan ini adalah rasa takut kita sendiri." Mendengar nasihat Solanki, Nusing menjadi lebih berani menghadapi persidangan-persidangan berikutnya. Beberapa minggu kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Nusing dipersilakan maju ke depan. Nusing menjelaskan dengan detail apa saja yang dilakukan guruji malam itu. Pramod terus memojokkan Nusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif dan membuat Nusing menangis terseduh-seduh. फिर हर जगह पे टच करना शुरू कर दिया, प्राइवेट पार्ट्स को टच कर। Pramod mengatakan kepada hakim bahwa tidak ada saksi dan bukti yang menyatakan guruji melakukan semua itu.
Pramod juga mengatakan Nusing berbohong karena Nusing tidak ingat warna tempat tidur di ruangan itu. Suasana sidang semakin memanas. Solanki berdiri dan melayangkan keberatan. Solanki mengatakan, "Yang mulia, malam itu guruji mematikan lampu ruangan. Wajar saja jika Nusing salah menyebut warna tempat tidur di ruangan itu." Hakim lalu menunda persidangan. Beberapa hari kemudian, semua orang beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba, 2 orang tak dikenal menembak kelapa verbal hingga tewas. Satu persatu, para saksi terus dibunuh. Situasi semakin tak terkendali. Solanki semakin ketakutan mendengar berita itu. Solanki mulai mengkhawatirkan orang-orang terdekatnya. Solanki tidak mau Bitu terluka. Karena itu, dengan terpaksa, Solanki memerintahkan Bitu untuk mundur dari tim jaksa penuntut. Solanki melakukan hal itu karena Solanki sangat menyayangi Bitu. Bitu pun dengan berat hati menerima perintah itu. Beberapa bulan kemudian, pengacara senior yang dikenal cerdas dan religius bernama Venkates bergabung dalam tim pembela guruji. Solanki tahu Venkates adalah lawan yang berat, namun Solanki tidak akan takut. Persidangan pun dimulai. Venkates berdiri dan mengajukan pembebasan untuk guruji karena guruji sudah banyak melakukan kebaikan seperti membangun sekolah gratis, rumah sakit, tempat ibadah, dan lain-lain. Solanki berdiri dan melayangkan keberatan. Solanki mengatakan, "Yang mulia, meskipun guruji telah melakukan banyak kebaikan, bukan berarti guruji mendapatkan lisensi untuk memperkaos para gadis." Akhirnya, hakim menolak pembebasan guruji. Venkates pulang dengan perasaan marah dan malu. Malam hari, Solanki mengendarai mobilnya dan kembali pulang. Solanki terus dibuntuti orang-orang tak dikenal. Solanki semakin ketakutan, namun Solanki terus berusaha melawan rasa takut itu. Setibanya di rumah, Solanki beristirahat tidur. Beberapa bulan kemudian, tim pembela guruji mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk membawa guruji ke rumah sakit di Amerika Serikat untuk memeriksakan kesehatan guruji karena guruji mengidap penyakit trigeminal neuralgia. Solanki tidak percaya guruji mengidap penyakit itu. Solanki yakin ini semua adalah upaya tim pembela untuk membawa kabur guruji. Solanki melayangkan keberatan. Solanki mengajukan guruji untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di India dahulu untuk memastikan apakah guruji mengidap penyakit trigeminal neuralgia atau tidak. Karena Solanki tidak yakin guruji mengidap penyakit trigeminal neuralgia. Hakim memutuskan guruji melakukan pemeriksaan kesehatan di India terlebih dahulu. Kepolisian mengawal ketat guruji pergi ke India Institute of Medical Science untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, ternyata guruji tidak mengidap penyakit itu. Permohonan tim pembela guruji lagi-lagi ditolak. 5 tahun sudah Solanki memperjuangkan kasus ini. Dalam waktu dekat, persidangan akhir akan digelar. Hakim akan membacakan putusan akhir kasus guruji. Malam hari, Solanki resah dan takut tidak bisa memenangkan kasus ini. Ibunda Solanki duduk di sebelah Solanki dan berusaha menguatkan Solanki. Ibunda Solanki mengatakan, "Anakku, selama ini kau sudah berjuang di jalan Tuhan. Tuhan telah menjadikanmu seorang pemberani. Anakku, seorang pemberani tidak pernah mengeluh. Seorang pemberani tidak pernah kehilangan kesabarannya. Seorang pemberani akan menghadapi segala kesulitan yang ada. Seorang pemberani yakin dirinya akan menang karena Tuhan selalu bersama orang-orang yang pemberani." Solanki menangis di pundak sang ibu. Besok pagi adalah Judgment Day. Semua orang bersiap-siap. Sebelum berangkat ke pengadilan, Solanki dan keluarganya berdoa dengan khusyuk di rumah. Terlihat kepolisian memberikan pengamanan ekstra di depan gedung pengadilan. Para pendukung guruji terus berdatangan di depan gedung pengadilan. Persidangan akhir kemudian dimulai. Hakim mempersilakan Pramod untuk mengutarakan closing argumennya. Pramod mengatakan, "Yang mulia, guruji sudah membangun banyak sekolah gratis, rumah sakit, tempat ibadah, dan lain-lain. Jika guruji dinyatakan bersalah, maka semua yang telah dibangun guruji akan ditutup.
Masyarakat yang selama ini terbantu dengan semua itu akan menderita. Pramod lalu duduk kembali. Hakim mempersilahkan Solanki untuk mengutarakan closing argumennya. Solanki mengatakan, "Yang mulia, selama ini kasus-kasus perlakuan tidak sopan seperti ini, mayoritas korbannya adalah wanita. Beberapa dari mereka ada yang menang dan juga kalah di pengadilan. Namun, di balik kemenangan dan kekalahan itu, penderitaan korban yang sesungguhnya adalah mental dan psikis. Para korban tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan normal seperti sebelumnya. Yang mulia, ada kisah para dewa yang selalu diceritakan pada masa kecil kita. Pada zaman dahulu, ada seorang dewa yang memberikan hukuman berat kepada seorang penjahat bernama Ravan. Seorang pemuka agama bertanya kepada sang dewa, mengapa sang dewa memberikan hukuman yang berat kepada Ravan? Sang dewa menjawab, "Wahai pemuka agama, ada 3 dosa besar yang dilakukan di dunia ini. Pertama, dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan. Dosa seperti itu bisa dimaafkan. Kedua, dosa yang dilakukan karena kekejaman seperti pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Dosa seperti itu juga bisa dimaafkan dengan syarat. Ketiga adalah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan karena dosa ketiga ini memberikan dampak yang besar bagi sosial, agama, dan kemanusiaan. Dosa besar ini adalah kejahatan yang dilakukan atas nama agama." Setelah menceritakan kisah sang dewa, Solanki berteriak dan mengajukan hukuman gantung untuk Guruji. Ravan hai Ravan. I claim a death penalty to be hanged till death. Ruang sidang menjadi hening sesaat. Solanki lalu duduk kembali. Hakim akan membacakan putusan setelah istirahat makan siang. Namun, dikarenakan para pendukung Guruji membuat kerusuhan di luar gedung pengadilan, pembacaan putusan itu dipindah ke dalam penjara. Hakim, Solanki, Pramod, polisi, Guruji, dan lain-lain dikawal ketat kepolisian pergi ke penjara. Di dalam penjara, hakim membacakan putusannya. Guruji dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Solanki dan kepolisian bahagia mendengar putusan itu. Sedangkan Guruji menangis terseduh mendengar putusan itu. Terlihat Nusing dan kedua orang tuanya juga menangis di rumahnya. Solanki lalu kembali pulang ke rumahnya. Solanki diarak warga sekitar bak pahlawan. Semua orang berjoget dan bernyanyi atas kemenangan Solanki. Habis. Apa pesan dari film ini? Tuhan berpihak kepada orang-orang pemberani yang berada di jalannya. Orang-orang pemberani tidak pernah mengeluh. Orang-orang pemberani tidak pernah kehilangan kesabaran. Orang-orang pemberani akan menghadapi segala kesulitan yang ada karena mereka yakin Tuhan akan selalu bersama mereka. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.